Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sedang menunggu momen-momen yang sangat penting, yakni putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menentukan apakah permohonan dari pasangan nomor 1 Amin Muhaimin maupun gugatan atau permohonan dari Ganjar Mahfud akan dikabulkan atau justru sebaliknya. Para pakar telah berdiskusi, berdebat, menyampaikan pendapat terkait dengan kemungkinan putusan, dan di situ lahir beragam pendapat. Saya sebagai mantan penyelenggara baik di Panwaslu maupun di KPU, bahkan pernah menjadi praktisi sekarang, pernah juga di Jaringan Demokrasi, dan pernah juga ikut pelatihan di Cisarua terkait dengan bagaimana penyelesaian sengketa pemilu. Saya secara pribadi bisa membuat analisa prediksi bahwa terhadap permohonan itu kemungkinan besar memang ada 3 kemungkinan putusan. Apakah permohonan diterima atau dinyatakan tidak dapat diterima, atau justru dinyatakan ditolak demi hukum. Sejatinya, sekalipun kita melihat dalam perjalanan proses persidangan, kelihatannya hakim sangat progresif, mencoba menggali kemungkinan-kemungkinan yang bukan hanya secara prosedural, tapi mencoba juga mengangkat kemungkinan hal yang substantif dengan cara misalnya memanggil 4 menteri. Itu kemudian dalam rangka mencoba mencari kebenaran, bukan hanya prosedur tapi bagaimana mencari kebenaran substantif. Akan tetapi kelihatan memang dalam perjalanan itu hanya MK mencoba meyakinkan dirinya, memperlihatkan kepada publik bahwa sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu tidak sekedar sebagai mahkamah kalkulator hitung-hitungan. Sekalipun dalam pengalaman kami yang terpenting adalah memang MK adalah sengketa hasil. Maruahnya adalah hitung-hitungan angka. Jadi apapun pelanggaran apapun itu, dia mau manipolitik, pelanggaran-pelanggaran keterlibatan aparat, itu sebenarnya harus berkorelasi langsung dengan angka-angka. Katakanlah misalnya ketika terjadi manipolitik di daerah tertentu, apakah ada korelasi antara manipolitik itu dengan hasil angka itu? Apakah dengan menjanjikan uang atau memberikan uang itu berkorelasi dengan angka? Dan itulah kemudian menjadi penilaian untuk menentukan selisihnya nanti. Namun kelihatannya memang dalam perjalanan persidangan yang mulai digelar di awal-awal itu kelihatan bahwa jarang kita mendapatkan pembuktian secara angka atau selisih hasil, sehingga diduga kemudian putusan hakim akan mempertimbangkan semua itu, telah memanggil 4 menteri untuk kemudian mengambil dasar untuk mengambil keputusan, meminta para pakar, para pihak, dan endingnya nanti adalah bagi kami adalah kemungkinan besar adalah gugatan ditolak demi hukum. Itu berdasarkan pengalaman kami, karena kami pernah juga selain tadi mantan penyelenggara di Bawaslu, KPU, Jaringan Demokrasi, kami juga pernah menjadi pihak terkait, kami juga pernah menjadi pemohon dalam suatu perkara, sehingga kami tahu alur substansi penanganan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Ujungnya adalah gugatan tidak dapat, gugatan ditolak demi hukum. Saya kira itu pendapat dari saya. Saya Abdul Rashid dari daerah Kabupaten Sopeng.